Halo bos, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Dengan subscribe, like, dan komen channel ini, membantu channel ini berkembang. Oke bos, selamat menonton. Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer merupakan salah satu sedan legendaris yang pernah eksis di Indonesia pada zamannya. Mobil ini memang menjadi salah satu unggulan keluaran Mitsubishi Motors tahun 1970. Bagaimana tidak? Mobil ini laris manis di pasaran Indonesia hingga global dengan kesuksesan penjualan mencapai 7 juta unit kala itu. Awal kesuksesan Mitsubishi Lancer ini juga sangat berkontribusi dalam membesarkan nama Mitsubishi di industri otomotif dunia. Mitsubishi Lancer Evolution yang ikut membesarkan nama Mitsubishi di ajang World Rally Championship, WRC, diluncurkan pertama kalinya pada Oktober tahun 1992. Sedan sport ini langsung berpartisipasi dalam ajang WRC yang setiap pabrikan atau pesertanya wajib memproduksi mobil balapnya untuk dijual pada publik minimal sebanyak 2.500 unit. Mitsubishi Lancer Evolution memulai perjalanannya di industri otomotif dunia hingga sukses meluncurkan sebanyak 10 model Evolution yang sangat legendaris. Berikut perjalanan Mitsubishi Lancer Evolution. Generasi pertama inilah evolusi Mitsubishi Lancer dari generasi ke generasi ketika target 2.500 unit Lancer Evo terpenuhi. Lancer Evo I pun memulai kiprahnya di dunia otomotif pertama kali pada tahun produksinya di bulan Oktober tahun 1992. Desain bodi yang dirancang pada Lancer Evo generasi pertama ini dibuat lebih ringan dan kompak dengan bekal mesin 4G63T turbocharger dari Galan VR4. Ditambah mesin ini dikombinasikan dengan penggerak 4WD, dibekali dengan mesin bertenaga 250 PS atau 10 PS lebih besar dari Galan VR4. Lancer Evo I sejak peluncuran pertama telah terjual 2.500 unit Lancer. Hanya beberapa hari yang kala itu terdapat dua model, yaitu GSR dan RS. Batch pertama Lancer Evo I hanya memproduksi total 5.000 unit Lancer Evo I dengan target penjualan di negara Jepang. Generasi kedua inilah evolusi Mitsubishi Lancer dari generasi ke generasi. Pada Januari tahun 1994, Mitsubishi Motor meluncurkan Lancer Evolution generasi keduanya. Lancer Evo 2 ini hadir dengan beberapa perbaikan dari generasi sebelumnya. Bagian handling dan stabilitas diperbarui dengan digantinya limited slip differential dengan pelat yang mampu membuat mobil ini menjadi sangat lincah berada di tikungan. Stabilitas mobil ini didapatkan dari diperpanjangnya wheelbase dan pelebaran pada bagian treknya. Soal tenaga, mobil generasi keduanya memiliki tenaga di atas generasi sebelumnya walaupun sama-sama menggunakan mesin berkode 4G63. Sebab, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 260 PS dengan selisih 10 PS dari generasi sebelumnya. Perbedaan yang paling terlihat terletak pada platform yang digunakan. Lancer Evo 2 menggunakan kode platform CE9A. Generasi ketiga inilah evolusi Mitsubishi Lancer dari generasi ke generasi. Lancer Evo generasi ketiganya diluncurkan pada Februari tahun 1995 dengan konsep aerodinamika dan pendinginan mesin yang lebih baik. Pembaruan ini dilakukan untuk tetap mempertahankan tingkat kompetitif di WRC yang setiap tahunnya semakin bertambah cepat. Mobil ini pernah berjaya karena berhasil memenangkan kejuaraan rally dunia pada 1996 oleh Tommy Mäkinen. Desain bumper depan, samping, dan belakang dan spoiler mobil Lancer Evo 3 ikut diubah untuk mendukung pembaruan pendinginan mesin. Mesin yang digunakan pun mampu menghasilkan tenaga yang lebih tinggi dari generasi keduanya. Generasi keempat inilah evolusi Mitsubishi Lancer dari generasi ke generasi. Mobil Lancer Evo 4 ini muncul pada Oktober tahun 1995 dengan full model, yaitu RS dan GSR. Mobil Lancer Evo RS ini digunakan untuk rally berbasis dengan spesifikasi dan fungsi yang sesuai keinginan tim WRC kala itu. Sedangkan model GSR Lancer Evo ini dihadirkan bagi para pecinta mobil sport. Lancer Evo 4 telah menggunakan teknologi Active Yaw Control, AYC, yang memiliki fungsi sebagai pengontrol keseimbangan antara ban sisi kanan dan kiri. Piranti ini sangat baik menjaga kestabilan mobil saat sedang bermanuver di kecepatan tinggi menggunakan sistem all-wheel drive. Soal mesin,
Lens Evo 4 kembali mengalami kenaikan tenaga sebesar 10 PS dengan total 280 PS. Generasi kelima inilah evolusi Mitsubishi Lancer dari generasi ke generasi. Lancer Evo generasi kelima muncul pada Januari tahun 1998 dengan banyak perubahan modifikasi. Hal ini terjadi akibat FIA telah memberikan kebebasan bagi pabrikan mobil. Maka Lancer Evo V mengalami beberapa perubahan pada model GSR dengan bagian interior yang menggunakan jok sporty Recaro. Selain itu, walaupun tenaganya masih sama dengan generasi sebelumnya, namun performa turbonya disempurnakan dengan torsi yang lebih besar mencapai 373 Nm. Generasi ke-6 inilah evolusi Mitsubishi Lancer dari generasi ke generasi. Mobil Lancer Evo V hadir di tengah masa kejayaan Lancer yang terus naik. Mobil generasi ke-6-nya muncul pada Januari tahun 1998 hingga Maret tahun 2001. Pada generasi ke-6-nya desain aerodinamikanya dirancang sangat totalitas tanpa menyampingkan sistem pendingin dan endurance-nya. Platform yang digunakan Lancer V berkode CP9A dengan transmisi 5-speed manual. Generasi ke-7 Lancer Evo 7 diluncurkan pada Maret tahun 2001 hingga Januari tahun 2004. Beberapa perubahan terlihat pada bagian dimensi dari generasi sebelumnya. Jika pada generasi sebelumnya memiliki panjang 4.350 mm, lebar 1,770 mm, tinggi 1405 sampai 1,415 mm, dengan berat 1,260 sampai 1,360 kg. Pada generasi ke-7 mengalami peningkatan dengan panjang 4.455 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.450 mm, dan berat 1.320 hingga 1.400 kg. Selain itu, transmisi otomatis baru dimunculkan di generasi ini. Dan pada generasi ke-8, Lancer Evo 8 mendapatkan perubahan di tahun 2003 dengan mengusung model GSR dan RS menggunakan atap baja dengan transmisi 5 percepatan. Hal ini dilakukan untuk membuat bobot mobil mengalami pengurangan. Selain itu, pada generasi ini terdapat penambahan transmisi menjadi 6 percepatan. Lancer Evo iX diluncurkan pada tanggal 3 Maret tahun 2005 di ajang Geneva Motor Show saat di Jepang. Generasi ke-9-nya dibekali dengan mesin 2.0 liter dengan kode 4G63 menggunakan teknologi variable valve timing. Berkat penambahan itu, mobil ini memiliki performa yang semakin kencang dengan tenaga yang bervariasi dari 276 tenaga kuda hingga 287 tenaga kuda dari berbagai versi yang diciptakan. Generasi ke-10 Lancer Evo X diperkenalkan pada publik di ajang Tokyo Motor Show pada tahun 2005. Mobil generasi ini diberi nama Conce PTX yang didesain oleh perusahaan desain asal Eropa. Kemudian, konsep kedua menyusul setelah 2 tahun dengan nama Prototype X dalam ajang North American International Auto Show 2007. Mesin generasi ke-10-nya dibekali dengan mesin berkode 4B11T dengan kapasitas 2.0 L turbocharged dan all aluminium inline 4 engine. Tenaga mesin dari Lancer Evo X ini berbeda-beda tergantung negara yang dituju dengan minimal tenaga sebesar 280 tenaga kuda. Contohnya saja, mobil Lancer Evo X di negara Inggris memiliki tenaga antara 200 tenaga kuda hingga 360 tenaga kuda.